Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Mas. Perkenalkan saya Ricardo Dansos dari KSW Pak Konsultan Disiplin. Bisa Bapak perkenalkan diri Pak? Nama saya Hermanto. Hermanto. Ada di KSB. Ya. Mana Mas? Saya di sini mau bertanya Pak. Ya. Mengenai pariwisata di topiknya itu Pak, pariwisata, tentang pariwisata ya Pak, yang ada di Salatiga. Nah, yang pertama ya Pak, yang saya tanya nih Pak, permisi ya Pak ya, saya mau bertanya, Ya. mohon dijelaskan ya Pak, mengenai kota kecil yang ada di Salatiga tuh gimana ya Pak ya? Yang pertama. Salatiga itu adalah sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Berada di kaki Gunung Merbabu. Salatiga dikelilingi oleh Gunung Telomoyo, Gunung Gajah Mungkur dan Gunung Bungaran. Letak geografis ini membuat Salatiga memiliki udara yang sejuk, dingin dan geografis ini membuat Salatiga memiliki udara yang sejuk juga ya, sejuk. Selama itu Salatiga juga berada di kawasan Joglo Semar yang artinya Jogja, Solo, dan Semarang. Membuat kota ini sering dilewati wisatawan sebagai kota transit pariwisata. Itu Mas. Jadi itu Salatiga itu sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah ya Pak? Iya. Kalau ya saya mau tanya pertanyaan yang kedua nih Pak, punten ya Pak ya. Mohon dijelaskan ya Pak, dijelaskan lagi nih Pak ya. Apakah benar Salatiga itu juga memiliki julukan? Juga STEM ada juga dan Universitas Kristen Satya Wacana, UKSB atau UKSB. UKSB memiliki mahasiswa yang berasal dari berbagai macam suku di Indonesia, sehingga dijuluki juga sebagai Indonesia Mini. Kemudian juga ada sekolah Monteview International Christian School yang merupakan salah satu sekolah internasional terbaik di Jawa Tengah. Itu Mas. Itu terbaik pokoknya di Jawa Tengah ya Pak? Di Jawa Tengah. Oke Pak. Terima kasih Pak ya atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Boleh minta pertanyaan apa? Saya bertanya Mas. Boleh. Bisa perkenalkan saya Ricardo Dansos dari perguruan tinggi Fakultas Interdisiplin KSW. Perkenalkan Nama saya Kevin dari Fakultas Fiskom. di KSW juga. Siapa namanya? Kevin. Ya? Di Fiskom. Ya, Fiskom. Oh, Fiskom. Oh, oke. Saya mau bertanya nih Mas ya. Permisi ya Mas, mau bertanya. Mohon penjelasannya ya Mas ya. Berkali Mas tahu kan, berkali Mas hafal gitu ya di Fiskom gitu ya. Mengenai Salatiga nih, bakal diajarin ya. Apakah memiliki berbagai macam objek wisata yang beragam gitu di Salatiga? Ada sih, ada berbagai macam objek wisata di Salatiga. Salah satunya itu ada agrowisata di Kali Putih. Nah, itu ada di kaki Gunung Merbabu. Nah, kawasan ini merupakan kawasan perkebunan kopi, cengkeh, kapas, juga peternakan sapi perah. Nah, agrowisata ini juga biasanya digunakan buat tempat retret, latihan, outbound sama seminar-seminar gitu. Nah, terus ada juga wisatanya Rawapening. Nah, ini perkebunan kopi dan perkebunan karet. Itu salah satu juga tempat wisata di Salatiga. Terus ada juga ritual-ritual yang sampai sekarang masih dipertahankan, kayak budaya
budaya Saparan, budaya Kirapitan, budaya Kirap sama budaya Surai. Nah, di Salatiga juga ada prasasti Pelumpungan, yang itu salah satu situs sejarah asal muasal kota Salatiga. Ada juga motif batik Pelumpungan, merupakan motif batik khas Salatiga yang menggambarkan prasasti Pelumpungan. Udah sih itu aja. Banyak berarti ya banyak. Permisi yang saya mau tanya lagi ya. Apakah di destinasi pariwisata itu yang di Salatiga nih ya memiliki makanan khas yang sering dijadikan oleh-oleh gitu? Ada sih, kalau misalnya kalian ada main ke Salatiga itu ada makan khasnya. Itu kayak ada anting-anting gepuk, abon, keripik paru, bentuk ketek, sama masih banyak lagi. Ada 4 lagi, tapi masih banyak lagi. Salatiga ini punya wisata kuliner yang bercita rasa manis khas Jawa Tengah, yang unik, kayak sambal tumpang dengan tempe gosoknya yang khas, nasi pecel belut, pecel keong, lain-lain. Nah, salah satu makanan khas Salatiga yang terkenal tuh ronde. Padang ronde ini banyak banget dijual kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Yang terkenal tuh ronde jago. Nah, ini ronde jago ini berdiri sejak tahun 1964, memiliki berbagai macam isian dan ronde mapari dengan kuah susu. Selain itu, kalau sore hari dapat nemuin para penjual ronde ini dengan mangkok dan rombongan yang khas. Biasanya ada di pasar sini, di jalan raya, di pinggir-pinggir jalan sini. Dekat pasar gitu ya? Yang paling cocok sih pas makannya pas malam lagi dingin-dingin ya. Soalnya itu lebih keanget. Kalau malam dingin banget berarti suasana ya. Berarti cocok untuk makan di malam hari gitu ya. Punten nanya lagi ya, saya mau nanya lagi. Kalau misalnya punten dijelasin ya, Mas ya. Dijelasin kembali itu destinasi pariwisata itu mengenai letaknya gitu, lokasinya yang ada di Salatiga gitu. Apakah benar letaknya itu berada di kaki gunung? Saya dengar tuh ada ngomongnya ada yang letak di kaki gunung gitu. Iya, bener sih. Letaknya itu tepatnya di bawah kaki Gunung Merbabu. Nah, jadi itu karena letaknya itu jadi kasih udara yang sejuk, terus cenderung dingin, dengan panorama yang indah. Ya, buat banyak orang yang datang Salatiga tuh buat nikmatin yang pemandangan-pemandangannya gitu sama udaranya. Nah, dengan potensi kayak gitu, memang banyak Salatiga ini jadi lebih banyak buat jadi tempat transit orang-orang yang lewat. Sama nggak jadi tempat transit doang sih, jadi kayak tempat wisata utama untuk mereka juga. Nah, fasilitas yang menunjang pariwisata di Salatiga ini juga cukup memadai gitu, masih bagus lah, bilang masih memadai. Kayak adanya hotel bintang, kasih pelayanan yang nggak kalah jauh lah sama hotel-hotel lainnya. Banyak tempat juga yang mudah dijangkau dengan menggunakan angkutan umum, jadi memudahkan para wisatawan tuh buat jalan-jalan di Salatiga itu lebih gampang. Jadi cuma itu aja gitu. Jadi banyak gitu pemandangannya gitu. Oke Pak ya, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau saya ganggu nih ini. Terima kasih Pak ya atas bantuannya untuk dukungan saya untuk mengerjakan soal mengenai tugas saya gitu. Bertanya-tanya mengenai pariwisata gitu, topiknya pariwisata tapi saya ambil destinasi wisata Salatiga gitu. Mungkin itu saja dari saya Pak ya. Kurang lebih mohon maaf ya Pak ya. Terima kasih. Masih Pak. Ya, terima kasih.